Dan bayangkan ketika orang tidak bahagia di profesinya, maka dia akan bekerja dalam keadaan tidak bahagia. Berkembang apa tidak? Tidak akan berkembang. Karena yang akan berkembang itu mereka yang bekerja sesuai bidangnya. Makanya orang tua jangan sok-sokan deh sama anak. Ya, ini kelihatan sepele ya, tapi saya bahas supaya banyak yang dengar. Semoga sadar. Anak kita tuh tamu agung yang diutus ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam sebuah kajian kemarin, mohon maaf, ada seorang guru. Saya tanya, sudah berapa lama jadi guru? Oh, sudah lama ayah. Apa sih guru itu? Bingung. Nggak tahu guru itu apa. Padahal gu itu artinya adalah gelap, ru itu artinya cahaya. Guru orang yang memindahkan orang yang gelap kepada cahaya dengan cara menghadirkan cahaya. Lalu saya tanya lagi, di sekolah siapa guru? Dan semua orang mengatakan guru di sekolah ada mereka yang mengajar. Bukan, guru di sekolah adalah siswa. Murid-murid kita lah sebetulnya guru kita yang sebenarnya. Karena kita belajar kebijaksanaan lewat murid, belajar kreativitas lewat murid, belajar sabar lewat murid, belajar pintar dari murid. Betul nggak? Coba. Kan murid itu dari kata uridu. Uridu itu kan artinya orang yang berkehendak. Uridu itu orang yang berkehendak dalam bahasa Arab. Jadi murid orang yang berkehendak. Berkehendak untuk mentransformasikan dirinya. Menjadi siapa? Menjadi siapa? Menjadi siswa. Si itu manusia. Swa itu artinya mandiri. Swadaya. Swasembada. Jadi siswa artinya orang yang sedang memandirikan diri. Yaitu orang yang sedang menjadikan dirinya menjadi dirinya sendiri. Saya tanya guru, siswa artinya apa? Gak bisa jawab lagi. Kita tidak peduli terhadap hal-hal yang semacam itu. Dianggap nama itu nama aja. Padahal di balik semua nama itu ada makna yang luar biasa. Paham? Oke. Makanya pelajaran dari semua agama satu sebetulnya, berserah diri. Apa artinya berserah diri? Menerima apapun apa adanya. Dan yang paling penting, tidak mencari keadaan lain di luar keadaan yang sedang dia hadapi. Itu namanya kuncinya berserah diri. Itulah kuncinya kedamaian. Makanya Islam diartikan damai. Orang yang sudah bisa Islam dipanggil oleh Allah dengan sebutan Muslim. Jadi Muslim itu siapa? Orang yang sudah bisa damai. Damai dengan dirinya sendiri, sudah tidak ada konflik dengan dirinya sendiri, dan pasti dia akan damai dengan orang lain. Tapi sebutan Muslim selama ini, mohon maaf, didangkalkan oleh kita sendiri hanya untuk menyebut orang yang mengaku beragama tertentu. Didangkalkan. Coba kalau saya tanya, mana yang paling tinggi derajatnya? Mukmin, mutakin, Muslim? Mana yang paling tinggi? Tuh. Padahal di Quran jelas, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi yang paling tinggi derajatnya itu Muslim. Tetapi sebelum Muslim dia harus menjadi mukmin. Sebelum mukmin dia harus menjalankan laku muttaqin. Mukmin, mutakin, Muslim. Makanya Muslim menjadi syarat mati. Janganlah kamu mati sebelum kamu jadi orang yang damai. Kan gitu. Kalau mati dalam keadaan tidak damai, berarti matinya ya nemplok tuh di pohon mangga. Paham? Ngerti sekarang damai? Jadi cara damai adalah menerima ketidakdamaian seutuhnya apa adanya. Maka ketidakdamaian akan berubah menjadi kedamaian. Bisa dipahami? Oke. Di mana sumbernya kedamaian? Di Dia yang Maha Damai. Allahumma anta salam. Ya Allah, anta salam. Engkau adalah kedamaian. Wa minka salam. Dari dirimulah kedamaian.
wa ilaika yaudus salam. Ya kan? Engkau juga yang bisa memasukkan aku pada kedamaian. Wa adkhilna jannata darussalam. Masukkanlah aku pada taman yang penuh dengan kedamaian. Darussalam. Taman yang penuh kedamaian. Udah tahu belum taman itu? Sudah tahu taman itu? Kalau kata Bang Alex, taman itu harus ditanya dalam diam, dijawab dalam diam. Ditanya dalam diam, dijawab dalam diam. Maka dalam diam kita bisa bertemu dengan Darussalam, taman yang penuh kedamaian. Itu istilah Bang Alex karena orang Jakarta. Kalau istilah kami di Bandung, indit bari cicing, milampah tengalengka. Tuh. Keren tuh bahasanya. Disitulah sumber kedamaian. Bergetar, berdenyut di puncak kesadaran. Hening, bening, dingin lah kalau di lagu Sidratul Muntaha. Makanya waktu saya menulis lagu Sidratul Muntaha, saya menyebut 3 kata itu. Hening, bening, dingin. Karena yang saya rasakan ketika berada di Darussalam itu, yang ada cuman hening, bening, dingin. Yang tersisa hanyalah air mata. Gitu. Makanya lagu itu nggak sembarang itu. Tetapi manusia tidak pernah tahu apa sih sesungguhnya hambatan besar untuk menuju kedamaian itu. Hambatan besar untuk menuju kedamaian itu adalah segala bentuk-bentuk kenegatifan. Apa itu? 1, ketidaksabaran. 2, amarah yang dahsyat. Kapan amarah menjadi dahsyat? Ketika masalah kecil dibesar-besarkan oleh diri palsu kita. Siapa diri palsu kita? Pikiran yang tidak sadar. Apa yang sering kita dengar dari pikiran tidak sadar? Segala hal yang menakutkan. Apa yang kita lakukan setelah kita dengar? Kita ikuti. Kan gitu yang sering kita lakukan. Mendengar pikiran kita, setelah itu mengikuti pikiran kita. Betul? Takut tikus. Tikusnya nggak ada. Diada-adakan di pikiran kita. Seakan-akan tikusnya ada. Mau jalan ke sana, nggak mau. Karena takut ada tikus. Padahal di sana nggak ada tikus. Cuman pikiran saja yang bilang ada tikus. Setelah kita dengar, kita ikuti. Ya nggak kemana-mana. Takut sesat. Orang yang takut sesat, selamanya sesat. Karena hanya orang yang berani tersesat, yang selamanya tidak akan tersesat. Mau pergi ke Seriwangi, cari rumah saya, takut sesat. Orang yang takut sesat, di mana sekarang? Di kamarnya aja. Tapi yang berani tersesat, ya udah jalan aja. Ntar juga nanya, kan ada peribahasa. Malu bertanya, sesat? Ya sesat di Sariwangi. Tidak tahu tetapi tidak mau tahu. Sok tahu tidak mau nanya. Menyalakan Google Map tidak bisa, turun dari mobil nggak mau. Nah orang-orang yang model kayak gini nih, ya yang berbahaya. Gak nyampe di sana tapi cerita seakan-akan sudah sampai. Baru aja. Jadi orang yang mengawali iman, besok-besok sudah ngaku jadi orang beriman. Mengawali iman belum tentu jadi orang beriman. Ada tahap-tahapan yang harus ditempuh untuk menuju sana. 3, suasana hati yang tertekan. 4, keputusasaan. 5, kalau saya sebutkan, habis waktu kita. Dan ternyata kenegatifan itu masih ada nggak dalam diri kita? Saya ulang lagi, ketidaksabaran masih? Amarah yang meledak-ledak? Masih. Kenapa bisa meledak? Karena dikomporin. Oleh siapa? Ya oleh pikiranmu sendiri. Karena pikirannya masih dalam kegelapan, ngomporin aja kerjaannya, betul nggak? Iya.
Kan sebetulnya kebakaran itu terjadi menjadi besar karena ada bahan bakar. Bahan bakarnya apa? Ya rumah kita. Dikipas-kipasin sama apa? Sama angin. Angin bawa oksigen. Terjadi proses oksidasi. Karena jumlah oksigen yang datang ke situ tambah besar. Kan kalau di kampung ya, kalau mirun sene, kalau susah nyala, kan ditiup pakai song-song. Ngasih apa itu? Ngasih oksigen. Tiup ya tiup, merenaon. Duh kak, pokoknya mah tiup. Karena nggak ngerti, padahal sebetulnya ngasih oksigen. Supaya proses oksidasinya lancar, betul nggak? Iya. Besar tuh apinya. Syarat api membesar, satu ada bahan bakar tambahan, yang kedua ada yang ngipasin, gitu aja. Makanya sate kalau dikipasin kan matangnya cepet. Bakar ikan pakai ya kipas angin, cepet tuh matangnya. Betul apa tidak? Gitu. Jadi bagi orang yang tidak sadar, masalah kecil pun akan terasa sangat besar. Lihat ya kata-kata saya, dengarkan. Jadi kalau hari ini kita memandang masalah kecil menjadi besar, tanda kita belum sadar. Orang yang sadar, bahkan masalah besar pun terasa kecil, bahkan tidak terasa sebagai masalah. Gitu aja. Gak usah nanya, ayah, apa ciri orang sadar? Nah, sekarang saya jawab, ciri orang sadar itu masalah besar pun terasa bukan masalah. Lihat, kalian tuh masalahnya banyak, saya tahu itu, ya. Tetapi sebesar apapun terasa tidak ada masalah. Menjalani kehidupan ya sudah saja, nerima saja apa adanya, itu berserah diri namanya, kan keren. Nah, perhatikan saya. Semua yang saya sebut tadi itu, ketidaksabaran, amarah yang meledak-ledak, suasana hati yang selalu tertekan karena kita kadang-kadang melakukan sesuatu tidak senang, karena kita memerankan sesuatu tidak sesuai dengan personal genius zone kita. Muncullah keputusasaan. Berikutnya apa? Semua ini akan memicu yang bernama substansi kepedihan emosi. Jadi di dalam alam bawah sadar kita ini sudah ada sebuah tubuh baru, namanya substansi kepedihan emosi, yang dibangun secara terus-menerus dalam waktu yang panjang. Nah itu terpicu tuh oleh kenegatifan tadi. Begitu terpicu, itu yang menyebabkan hal kecil pun terasa menjadi besar. Apa yang berikutnya terjadi? Akan terjadi kebangkitan kenegatifan yang lebih hebat. Apa berikutnya lagi? Maka ketika bangkitnya kenegatifan yang lebih hebat, ego dalam diri kita akan memanipulasi realitas. Jadi realitas yang sebenarnya dimanipulasi oleh ego. Masalah yang kecil pun menjadi besar karena ego sedang memanipulasi. Suka kan kalian begitu? Betul nggak? Iya. Anak mengalami kecelakaan. Sebetulnya biasa saja, anaknya juga ketawa-ketawa. Tetapi kemudian ya ego itu mulai memanipulasi realitas. Jadi seakan-akan realitasnya itu lebih dahsyat dari itu. Apa yang terjadi? Ruwet kan masalah? Betul nggak? Ruwet. Karena begitu kita tidak tenang, kita sudah menyumbang masalah baru 300%. Begitu kita tenang, kita sudah menyelesaikan masalah 50%. Makanya itulah pentingnya tenang saja, tenang.